Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, rahmat, hidayah dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan tak lupa juga sholawat kita curahkan untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Amin. Ya anak-anakku, kita sebelum mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, untuk materi pertemuan ke-13 yang akan kita bahas adalah mengenai analisis kemampuan proses pada diagram kendali rata-rata. Nah, apa kemampuan proses pada diagram kendali rata-rata? Sebab dalam waktu kita awal perkuliahan bahwa dikatakan bahwa kemampuan proses merupakan metode processing yang melibatkan manusia, mesin, metode, dan material. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan proses dari suatu operasi, perlu mempelajari ukuran-ukuran yang diperoleh dari data pengamatan, yang akhirnya dapat ditemukan ada tidaknya perubahan nilai karakteristik mutu yang diamati. Seandainya ada perubahan, maka dapat dilakukan tindakan yang mantap dalam rangka mengendalikan proses produksi. Ya. Dan ini analisis kemampuan proses ini harus dilakukan secara periodik, ya, karena mutu barang hasil produksi akan dipengaruhi oleh ausnya peralatan mesin, adanya perubahan-perubahan kelemahan alat ukur, adanya perubahan yang dilakukan dalam usaha perbaikan, atau karena ada faktor kelelahan manusia dalam rangka mencapai tingkatan mutu yang optimal. Nah, sekarang anak-anakku, bagaimana waktu kita akan melakukan analisis proses? Ini ada beberapa kurva ya, populasi data hasil proses. Nah, nanti anak-anakku harus menggambarkan demikian. Itu ada BSA. BSA adalah batas spesifikasi atas. PS adalah pusat spesifikasi dan BSB adalah batas spesifikasi bawah ya. BSB batas spesifikasi bawah. Nah, lalu nanti hasil kurva kita dari diagram kendali rata-rata ya, itu kita plotkan seperti contohnya A, B, C, D, E, dan F. Nah, jika hasil kita lihat hasil plotting diagram kendali rata-ratanya seperti terlihat pada diagram kendali yang A, maka proses sangat baik. Jadi tidak perlu dilakukan analisis kemampuan proses ya. Sekarang sedangkan yang gambar B itu ada yang di luar batas spesifik ke atas ya, maupun batas spesifikasi bawahnya. Misalnya BKA-nya berada di luar BSA dan BKB-nya berada di bawah batas spesifik bawahnya, maka itu harus dilakukan analisis kemampuan proses. Demikian pula untuk gambar C dan D ya, itu ada yang di atas batas spesifikasi atas yang C, dan D pun demikian ada yang di bawah batas spesifikasi bawah, berarti harus ada dilakukan analisis kemampuan proses. Sedangkan gambar E dan F tidak perlu, karena walaupun dia hanya berada pada belahan sisi yang sama ya, nah karena dia tidak berada di luar batas spesifikasi atas atau batas spesifikasi bawah, maka E dan F maksudnya itu tidak perlu dilakukan analisis kemampuan proses. Itulah ya, nanti anak-anakku harus menggambarkannya demikian ya, nanti ada contohnya ya. Nah, sekarang prosedur bagaimana analisis kemampuan proses yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus membuat dulu diagram kendali rata-rata. Ingat waktu sebelum UTS yang materi yang kita bahas adalah diagram kendali rata-rata, itu bisa ditaksir melalui simpangan baku atau melalui rentang ya. Jadi sigma ditaksir melalui S atau R ya, karena kita
dalam hal ini melakukan penaksiran ya. Nah, itu. Lalu setelah itu kita plot diagram kendali rata-ratanya dan itu harus sudah terkendali. Kalau belum misalnya ada yang di luar batas kendali atas maupun batas kendali bawah, berarti kita harus melakukan revisi ulang ya sampai dia terkendali. Nah, kalau sudah terkendali, baru kita menghitung batas-batas spesifikasinya ya. Nah, ini rumusnya. Batas spesifikasi atasnya adalah rumusnya mu ditambah 3 sigma dibagi akar n kecil. Pusatnya sama dengan mu dan batas spesifikasi bawahnya adalah mu min 3 sigma dibagi akar n kecil. Nah ya, lalu seperti tadi Ibu katakan, setelah kita peroleh batas spesifikasi atas, pusat, dan batas spesifikasi bawahnya, kita gambarkan demikian ya, suatu garis ya, BSA pusat step spesifikasi dan batas spesifikasi bawahnya kita gambar suatu garis, lalu kita plotkan yang tadi hasil diagram kendali rata-ratanya. Nah, misalkan ternyata setelah hasil perhitungan BKA-nya berada di luar batas spesifikasi atas. Nah, jadi kita gambarkan arsirnya kan ya. Nah, itu berarti kita tadi sesuai dengan ketentuan bahwa kita harus melakukan analisis kemampuan proses ya. Nah, sekarang prosedurnya untuk analisis kemampuan proses adalah sangat mudah ya anak-anakku. Otomatis kita ada melakukan pengujian hipotesis. Ini rumusnya. H0 adalah rata-rata proses mampu. Ya, H0 rata-rata proses mampu karena luas kurva yang diarsir lebih kecil dari 0,27%. Itu ketentuannya ya. H0 harus luas kurva yang maksudnya diarsir itu lebih kecil dari 0,27%. Sedangkan H1-nya rata-rata proses tidak mampu karena luas kurva yang diarsir lebih besar atau sama dengan 0,27%. Ya, itu perumusan hipotesisnya. Nanti ada langkah-langkahnya berikutnya ya. Nah, setelah perumusan hipotesis, baru kita menghitung tadi luas kurva. Luas kurva yang tadi yang diarsir itu berapa? Apakah lebih besar dari 0,27% atau lebih kecil dari 0,27%. Nah, ini rumusnya dengan melibatkan peluang. Nah, anak-anakku ingat ya. Peluang Z lebih besar, Z adalah sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan rumusnya batas spesifikasi atas min X2 bar dibagi sigma aksen X bar. Nah, dari mana sigma aksen X barnya diperoleh dari sigma aksen dibagi akar N kecil. Nah, sedangkan lalu sigma aksennya dari mana? Diperoleh dari R garis dibagi D kecil indeks 2. Ingat pada tabel ya, D kecil indeks 2 tersebut ya. Itulah menghitung peluangnya. Apakah nanti dia lebih kecil dari 0,27% atau lebih besar dari 0,27% hasil perhitungan yang kita sudah lakukan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita ke aplikasi saja ya. Nah, ini seperti contoh nih ya. Contoh, manajer produksi ingin mengetahui bagaimana kemampuan proses dalam pembuatan piston. Yang diketahui parameter mu-nya adalah 26 ya, milimeter dan simpangan bakunya 0,08 milimeter ya, itu ya yang diketahui ya. Jadi parameter itu kan berarti dari populasi ya, jadi rata-ratanya mu dan simpangan bakunya sigma, ini diketahui. Nah, lalu untuk itu dilakukan pemeriksaan pada proses yang sedang berjalan dengan mengambil sampel sebanyak 25 sampel dengan masing sampel berukuran 4 ya, masing-masingnya berukuran 4. Piston hasil penyampelan diukur diameternya dalam satuan mm ya. Hasil pencatatan dilakukan, setelah dilakukan ditampilkan pada tabel 13.1. Nah, itulah ya, tabel 13.1 adalah hasil pengukuran diameter piston dari 25 sampel dengan ukuran sampel 4. Jadi N kecilnya 4-nya itu hasil pengamatannya. Sampel pertama pengamatannya ya ada X1, X2, X3, X4, begitu seterusnya sampai yang ke-25. Tadi kan dikatakan sampelnya berukuran 25 diambil 25 kali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keinginan manajer produksi tersebut apakah betul harus dilakukan analisis kemampuan proses untuk pembuatan piston yang sedang berjalan, apakah prosesnya mampu atau tidak ya. Nah, sekarang penyelesaiannya seperti tadi. Kita pertama harus menghitung apa dulu anak-anakku
diagram kendali rata-rata ya, membuat dalam diagram kendali rata-rata baik ditaksir melalui S atau R. Nah, sehingga pada tabel tadi yang data 13.1 itu kita bisa menghitung rata-ratanya. Nah, rata-rata sampel pertama kan seperti tadi. Ini apa? Seperti biasa lah ya. Apa mudah. Jadi untuk pengamatan pertama jadi 26 ditambah 26,03 ditambah 26,05 ditambah 26,03 ya. Setelah hasilnya berapa lalu dibagi 4 itulah X-nya ya. Apa rata-rata untuk pengamatan pertama. Begitu seterusnya sampai pengamatan yang terakhir. Lalu anak-anakku bisa menghitung S-nya dan R-nya ya, sebab nanti kan pertanyaannya apakah diagram kendali rata-ratanya ditaksir melalui S atau melalui R ya. Nah, itu dia ya. Jadi setelah itu inilah tabel 13.1-nya demikian ya hasilnya. Dari tabel 13.1 akhirnya dipilih rata-rata, simpangan baku dan R-nya ya. Nah, anak-anakku ingat lagi ya waktu sebelum UTS ini ya materinya ya. Nah, setelah itu anak-anakku jadi bisa menghitung nih ya. Setelah dihitung rata-rata berarti X2 barnya diperoleh dari mana? 651,13 dibagi 25. Lalu S garisnya diperoleh dari mana? 1,37 dibagi 25. Lalu R garisnya diperoleh dari 3,07 dibagi 25. Itulah rata-rata baik untuk X bar, jadi X2 bar hasilnya bagaimana, atau S garis dan R garisnya ya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat bagan kendali jika sigma ditaksir melalui R. Ingat anak-anakku, rumusnya bagaimana ya? Ayo dibuka lagi ya. Nah, ini akhirnya setelah itu kita dapat menghitung batas kendalinya ya. BKA-nya demikian ya, X2 bar ditambah ayo apa ya. Nah, lalu R garis ya. Sehingga diperoleh BKA-nya 26,13, pusatnya X2 bar yaitu 26,05 dan BKB-nya 25,96. Nah, setelah itu diplotkan ya kan pada tadi diagram kan syaratnya harus diagram kendali rata-ratanya harus terkendali dulu kan ya, harus terkendali. Nah, sekarang inilah diagram kendalinya untuk rata-rata dengan ukuran sampelnya 4. Nah, tadi ya kan kita pengamatannya sampai 25. BKA sudah ada, X2 bar atau pusatnya sudah ada, BKB-nya sudah ada, langsung kita plotkan rata-ratanya. Nah, kalau anak-anakku lihat, sebetulnya ini sudah terkendalikan ya, semua pencarian titik berada pada batas kendali atas dan batas kendali bawah. Tetapi dia membentuk pola tertentu. Ingat tuh coba, ada pengamatan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 7 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7 titik berada pada belahan sisi yang sama. Berarti kita harus melakukan uji pencarian keacakan. Nah, misal setelah kita melakukan uji pencarian titik, ya ternyata dia berpencar secara acak, maka terkendali kan? Nah, ya kalau sudah terkendali betul, baru kita bisa menghitung batas-batas spesifikasinya. Ya. Nah, tadi seperti rumus, batas spesifikasi atasnya, mu ditambah 3 sigma dibagi akar N kecil, pusatnya adalah tadi mu, dan batas spesifikasi bawahnya mu min 3 sigma dibagi akar N kecil. Nah, kita tinggal masukkan, ya tadi kan mu sudah diketahui, sigma sudah diketahui, ya N kecilnya 4, akhirnya diperolehlah batas spesifikasi atasnya 26,12, pusatnya 26, batas spesifik bawahnya ya 25,88. Nah, setelah itu baru kita gambarkan. Nah, tadi batas spesifikasi atasnya 26,12, pusat spesifikasinya 26, batas spesifikasi bawahnya 25,88. Nah, lalu kita plotkan tadi gambar yang diagram kendali rata-rata yang sudah terkendali ya, dan pencarian titiknya berpencar secara acak, maka kita plotkan BKA. BKA-nya kan tadi diperoleh 26,13, BKB-nya 25,98. Nah, kalau kita lihat BKB-nya berada di antara batas spesifikasi bawah dan pusat spesifikasi, jadi aman. Nah, tetapi sekarang garis BKA-nya adalah 26,13, berarti kan berada di luar. Karena batas spesifikasi atasnya 26,12. Itulah yang diarsir. Nah, karena dia berada di luar batas spesifikasi atasnya, maka harus dilakukan
pengujian hipotesis ya. Nah, seperti tadi ya, H0-nya jadi rata-rata proses mampu karena luas kurva yang diarsir atau yang di luar BSA-nya lebih kecil 0,27%. Pokoknya itu rumusnya. 0,27% ya. Nah, lalu H1-nya rata-rata proses tidak mampu karena luas kurva yang diarsir atau di luar batas spesifikasi atasnya lebih besar atau sama dengan 0,27%. Nah, kalau sudah diperoleh ya, baru kita menghitung peluang yang tadi ya, anak-anakku, rumus peluang apakah hasil peluangnya itu lebih besar 0,27 atau lebih kecil ya. Nah, sekarang tadi masukkan rumus nih, peluang Z lebih besar Z sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan BSA min X2 bar sigma aksen X bar. Nah, sekarang anak-anakku harus menghitung sigma aksen X barnya dulu kan ya. Jadi sigma aksen itu diperoleh dari R garis dibagi D kecil 2 ya dari tabel, sehingga diperoleh sigma aksennya adalah 0,06. Setelah diperoleh sigma aksen, baru anak-anakku bisa menghitung sigma aksen X barnya ya. Tinggal dimasukkan rumusnya, akhirnya diperolehlah sigma aksen X barnya 0,03. Nah, setelah diperoleh demikian, baru kita masukkan ke rumusnya ya, peluang Z-nya itu tadi ya. Data spesifik atasnya adalah 26,12, X2 barnya 26,05, dan sigma aksen X barnya 0,03. Kan ya, itu tadi sudah dihitung, maka peluang Z-nya adalah peluang Z lebih besar 2,33. Nah, ingat anak-anakku pakai gambar, lalu apa? Ingat, anak-anakku menggunakan tabel normal baku. Ingat lagi. Nah, ya. Jadi materi sebelumnya kita gunakan ya. Yang ini adalah, kalau ini adalah metode statistika 1 ya. Jadi peluang Z lebih besar Z sama dengan peluang Z lebih besar 2,33 karena dia gambarnya kan lebih besar. 2,33 berarti berada di arsir yang kanan ya. Kalau kita gambar berarti peluangnya, ingat anak-anakku, peluang dari 0 ke kanan atau ke kiri adalah peluangnya luasnya 0,5. Sedangkan ini peluangnya yang ditanyakan Z lebih besar 2,33. Jadi 0,5 dikurangi peluang dari 0 sampai 2,33. Lihat di tabel normal baku. Normal baku ya, Z kalau 2,33 akhirnya diperoleh 0,4901, sehingga luas peluangnya adalah 0,5 dikurangi 0,4901 adalah 0,0099. Kalau kita pakai persen berarti hanya 0,99% ya, karena dikali 100%. Nah, sekarang ternyata 0,99 itu adalah apa? Lebih besar ya dari 0,27%. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,27% berarti H0-nya ditolak. Ya kan? Kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya yang kita terima ya. Karena tadi kan perumusan hipotesisnya demikian. H1-nya rata-rata protes tidak mampu karena luas kurva yang diarsir atau di luar batas spesifikasi atasnya ada lebih besar dari 0,27%. Ternyata betul kan? Karena 0,99 itu lebih besar dari 0,27%. Berarti H1-nya. Kesimpulannya adalah rata-rata proses tidak mampu karena luas kurva yang diarsir lebih besar 0,27%. Demikiannya karena dia 0,99 kan ya. Nah, jadi tidak mampu ya. Kalau tidak mampu tadi apa yang harus kita perhatikan? Nah, mungkin tadi mesinnya sudah aus atau SDM-nya atau metodenya atau bahan bakunya yang kurang baik ya, itulah yang kalau analisis kemampuan proses ya. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Jadi anak-anakku, ini untuk analisis kemampuan proses berarti materi sebelum UTS-nya banyak yang kita pakai ya. Jadi anak-anakku ingat lagi ya, dan perlu dicatat lagi, walaupun Ibu katakan bahwa materi UAS adalah dari sesudah UTS, tapi ini ternyata masih kita gunakan ya, materi-materi yang akan dibahas pada saat ini kita menggunakan materi yang sebelumnya ya. Nah, seperti biasa anak-anakku kerjakan ini ya untuk latihan ya. Untuk latihan kerjakan, jangan sampai tidak, sebab nanti kalau UAS supaya anak-anakku sudah paham dan cepat mengerjakannya ya. Nah,
inilah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk analisis kemampuan proses. Jadi anak-anakku jangan lupa juga menggunakan tabel distribusi normal baku. Ya, jadi peluang Z lebih besar 2,33 jadi 2. Ingat Z-nya lihat 2,3, lalu yang di atasnya 3. Berapa perpotongan antara 2,3 dan 3? Nanti di situ ada peluangnya kan ya. Nah, peluangnya tapi di situ tidak pakai 0. Berarti karena peluang anak-anakku tinggal menambahkan 0, sekian ya. Nah, itulah ingat lagi materi ini metode statistika 1 dan materi PKS yang sebelum UTS kita gunakan ya. Jadi anak-anakku supaya ingat lagi. Ya. Kita akhiri saja. Inilah materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon izin live ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya anak-anakku ya. Maaf lahir batin ya. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum. Bismillah, Ibu akan stop share dan akan leave meeting ya.